Pesan khusus dari Jai Idzes sebelum Timnas Indonesia U17 tampil di perempat final Piala Asia U17 2025. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes sampaikan pesan khusus kepada Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di perempat final Piala Asia U17 2025. Dia mengingatkan pemain Timnas Indonesia U17 untuk tak terlena dengan hasil manis di fase grup Piala Asia U17 2025. Bang Jai mengatakan persiapan Garuda Asia harus lebih matang lagi untuk menghadapi babak perempat final. Dengan begitu, hasil manis diharapkan bisa diraih. Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di grup C Piala Asia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto itu sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0, menggulung Yaman 4-1, dan menyikat Afghanistan 2-0. Hasil manis ini memastikan Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final dengan status juara grup. Mereka juga otomatis lolos ke turnamen bergengsi Piala Dunia U17 2025. Pemain Venezia itu mengapresiasi perjuangan Zahabi Goli dan kolega. Apalagi ketika harus bersusah payah mengalahkan Afghanistan di laga terakhir grup C pada Jumat, 11 April 2025, dini hari tadi. Meski harus menunggu hingga 90 menit, kemenangan 2-0 atas Afghanistan ini semakin menambah semangat para pemain, ujar Jai Idzes di cuitan Twitternya. Walau begitu, Jai Idzes mengingatkan Timnas Indonesia U17 untuk tetap fokus menatap babak 8 besar. Ex-pemain Go Ahead Eagle itu menginginkan Garuda Asia mempunyai persiapan serta mentalitas yang lebih matang. Perlu persiapan yang lebih matang untuk berjuang di babak 8 besar, bila perlu sampai babak final, kata Jai Idzes. Siapapun yang akan dihadapi nanti tidak akan mudah, tapi kalian harus tampil dengan berani dan berjuang untuk kebanggaan Indonesia, tandasnya. Timnas Indonesia U17 menyudahi fase grup Piala Asia U17 2025 dengan hasil gemilang. Pasukan Nova Arianto menggasak Afghanistan 2-0 pada laga pamungkas grup C di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat, 11 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, melakukan beberapa perubahan tim yang dimainkan sebagai starter di laga ini dibandingkan dua pertandingan pertama. Rotasi ditempuh guna menjaga kondisi kebugaran pemain. Tambahan 3 angka atas Afghanistan membuat Timnas Indonesia U17 berkibar di puncak klasemen grup A dengan nilai 9. Disusul Korea Selatan dengan nilai 6 yang ikut lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Mantan pemain Manchester United, Park Jin-sung menyoroti penampilan Timnas Indonesia U17 yang luar biasa dalam 3 pertandingan selama fase grup. Menggasak semua lawan-lawannya terutama tim kuat Korea Selatan, 1-0, dan Yaman, 4-1, dianggap sebuah pencapaian mengesankan. Di sisi Asia Tenggara, Indonesia U17 menjadi satu-satunya tim yang melaju dan memiliki tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Mereka tampil gemilang dengan raihan 3 kemenangan di grup C, tulis Park Jin-sung di laman Instagram pribadinya. Melihat performa yang ditunjukkan Zahabi Goli CS, Timnas Indonesia U17 diprediksi tidak hanya akan berhenti di babak perempat final. Evandra Florasta dan teman-temannya bahkan bisa melangkah lebih jauh lagi. Indonesia U17 menunjukkan kekuatan absolut dengan 3 kemenangan. Tim Indonesia pun menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17, dan punya peluang besar untuk melangkah jauh di Piala Asia U17. Lanjut tulisan dari mantan pemain sepak bola Korea Selatan itu. Timnas Indonesia percepat naturalisasi, Alex Pastor siapkan skema menyerang ala Mourinho. Timnas Indonesia bersiap menambah kekuatan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini bermain di Eropa. Pelatih anyar Alex Pastor, yang dikenal sebagai murid dari Jose Mourinho, juga mulai merancang pendekatan taktis yang lebih ofensif untuk skuad Garuda. PSSI dikabarkan telah mengamankan 3 nama keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025, yakni Tristan Goejer, Ajax Amsterdam, Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, dan Miliano Jonathans. Ketiganya diyakini akan memperkukuh lini pertahanan dan tengah tim nasional. Awalnya, ketiga pemain tersebut ragu untuk membela Indonesia. Miliano lebih memilih fokus di klub, sementara Tristan masih berkutat dengan cedera. Namun seiring meningkatnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka mulai terbuka dan antusias membela Garuda. Selain ketiga nama di atas, PSSI juga tengah memantau sejumlah pemain grade A lain yang berpotensi dinaturalisasi, seperti Pascal Struijk, Leeds United,
yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Milian Manhoef, Stoke City, andalan di sektor sayap kiri. Jairo Riedewald, yang sempat tertunda debutnya karena kendala administratif, juga sedang dipercepat prosesnya. Di posisi penjaga gawang, stok pemain keturunan sudah dianggap cukup. Meski demikian, Emil Audero Mulyadi tetap dijadwalkan melakukan debut saat Indonesia menghadapi Tiongkok karena Martin Paes absen akibat akumulasi kartu. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sama-sama sepakat bahwa lini pertahanan menjadi fondasi utama permainan timnas. Dalam beberapa laga terakhir, strategi Catenaccio terbukti efektif, termasuk saat Garuda berhasil menahan serangan-serangan tajam dari Bahrain. Gaya bertahan rapi tersebut akan kembali diandalkan Juni mendatang. Trio bek tangguh Justin Hubner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho akan kembali dipercaya. Ketiganya punya karakteristik yang saling melengkapi. Hubner yang tenang namun keras, Itzes yang cermat dalam membaca permainan, dan Ridho yang lincah serta agresif. Performa mereka bahkan mendapat pujian dari pemain naturalisasi lainnya, Joey Pelupesi. Dia, Ridho, menekan ke depan seperti gelandang. Saya menyukainya, kata Joey mengenai performa Ridho. Datangnya Alex Pastoor, yang pernah bekerja di bawah arahan Mourinho, membawa angin segar untuk taktik timnas. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kecenderungan menyerang, tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara lini. Pastoor diprediksi akan memberikan nuansa baru yang lebih agresif, namun terstruktur. Dengan tambahan tenaga baru dari naturalisasi, kombinasi taktik Eropa dan semangat pemain lokal, Indonesia diproyeksikan mampu mencuri poin penting dan mengunci tiket menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia, Sumarji buka suara terkait keraguan masyarakat mengenai gaya melatih Patrick Kluivert yang dinilai pasif dan hanya menyerahkan Alex Pastoor untuk memberi instruksi ke pemain. Sumarji buka suara terkait penilaian masyarakat soal gaya melatih Patrick Kluivert yang saat ini jadi sorotan publik. Di media sosial, banyak sekali cuplikan-cuplikan gaya melatih Patrick Kluivert baik saat laga lawan Australia maupun di latihan. Pelatih asal Belanda itu lebih sering terlihat hanya memantau para pemain, tidak memberikan instruksi secara langsung. Di sisi lain, asisten Kluivert, Alex Pastoor lebih sering terlihat memberikan instruksi langsung kepada pemain timnas Indonesia. Akibat cuplikan video tersebut, banyak masyarakat meragukan kapasitas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji buka suara terkait hal ini. Menurutnya saat ini, timnas Indonesia tidak dipegang oleh hanya satu pelatih saja. Masyarakat tidak perlu meragukan Patrick Kluivert karena di dalam timnya ada banyak staf yang punya kelebihan masing-masing. Sumarji menegaskan seluruh pemain timnas Indonesia saat ini dalam kondisi siap tempur untuk melawan Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Sumarji pun tahu betul kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang saat ini kecewa dengan kekalahan 1-5 dari Australia. Untuk itu ia meminta masyarakat kembali percaya kepada tim kepelatihan timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Hai pecinta Garuda. Gacor di Liga Belanda, sudah saatnya PSSI naturalisasi pemain keturunan Bandung ini. Pemain keturunan Bandung, Sjeegert Baartmans, tampil apik bersama Willem II di kompetisi Belanda. Apakah penampilan apiknya ini sudah cukup untuk PSSI menaturalisasinya ke timnas Indonesia? Sjeegert Baartmans menunjukkan performa apiknya bagi tim Willem II U21 saat menghadapi NAC Breda U21 di ajang Liga U21 Belanda pada Sabtu 5 April lalu. Di laga tersebut, penyerang berusia 19 tahun ini berhasil menjaringkan 2 gol dan membawa timnya menang 3-0 atas NAC Breda U21. Bahkan berkat brace-nya itu, Sjeegert Baartmans membawa Willem II U21 naik ke peringkat ketiga Liga U21 Belanda dengan koleksi 16 poin dari 8 laga. Tambahan 2 golnya itu membuat Sjeegert Baartmans tercatat telah mencetak 4 gol dan 3 assist dari total 8 pertandingan bersama Willem II U21 di kancah Liga U21 Belanda.
Tak pelak catatan tersebut membuat pecinta sepak bola tanah air tertarik dengan kiprah Sjeegerd Baartmans di level usia muda. Akankah dengan catatan itu PSSI akan mencoba menaturalisasi Sjeegerd Baartmans untuk membela timnas Indonesia? Sekadar informasi, Sjeegerd Baartmans memiliki darah keturunan Bandung dari nenek pihak sang ibu. Dilansir dari akun Football Indonesia A, neneknya sendiri lahir di ibu kota Jawa Barat itu. Lebih lanjut disebutkan jika nenek Sjeegerd Baartmans merupakan anak dari hasil perkawinan antara warga Belanda dan warga Indonesia. Karena merupakan generasi ketiga atau dari sang nenek, maka Sjeegerd Baartmans eligible untuk membela timnas Indonesia atau bisa dinaturalisasi. Timnas U17 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan catatan yang sangat sempurna. Garuda Muda menyapu bersih 3 pertandingan grup C dengan kemenangan. Terbaru, tim asuhan Nova Arianto itu menang 2-0 atas Afghanistan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat, 11 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol Indonesia tercipta di penghujung laga, yang masing-masing lahir lewat aksi Fadli Alberto menit ke-94 dan Zahabi Goli, 95. Hal ini pun langsung mendapat komentar dari mantan pelatih timnas Italia dan Arab Saudi, Roberto Mancini di laman X pribadinya. Sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang mengira hal ini akan terjadi. Selamat untuk timnas muda Indonesia, selamat juga untuk Mr. Erick Thohir, tulis Mancini. Sejarah terus tertulis, semua mata akan tertuju. Sekali lagi selamat, lanjutnya. Hasil ini membuat Indonesia kukuh di puncak klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Selanjutnya, di perempat final Piala Asia U17 2025, Indonesia akan menantang runner-up grup D yang baru akan memainkan pertandingan terakhir pada hari ini, Jumat, 11 April 2025. Catatan ini terbilang impresif karena selain lulus ke fase grup, Indonesia juga berhak mengamankan tempat di Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan pada laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025. Duel Timnas U17 Indonesia versus Afghanistan terlaksana di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah pada 10 April 2025. Pada kesempatan ini, Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Setelah laga, Nova Arianto memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan yang terbaik di lapangan. Pertama saya terima kasih kepada pemainnya atas kerja kerasnya, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova Arianto juga memberikan apresiasi kepada Afghanistan. Ia menilai Afghanistan telah bermain cukup baik. Sebagai informasi, Afghanistan merupakan tim terlemah di grup C. Hal tersebut terbukti dengan torehan 3 kekalahan yang dialami Afghanistan. Rinciannya yakni kalah dari Yaman, 0-2, Korea Selatan, 0-6, dan Timnas U17 Indonesia, 0-2. Timnas U17 Afghanistan finish sebagai juru kunci grup C tanpa memiliki poin. Di sisi lain, Timnas U17 Indonesia bercokol di puncak klasemen grup C dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 laga. Posisi kedua grup ini ditempati oleh Korea Selatan dengan 6 poin. Dan memang ini sudah kita antisipasi ya, secara Afghanistan sudah tidak punya peluang. Jadi Afghanistan bisa bermain dengan lepas, dan saya lihat Afghanistan bisa bermain baik hari ini. Tapi saya bersyukur para pemain masih bisa fokus 90 menit, dan kita bersyukur kita bisa cetak gol di menit-menit akhir, ucap Nova Arianto.